Jadi pada setiap peristiwa menurut aku kita bisa banyak belajar ya. Dan belajar dari cerita-cerita nyata atau kisah-kisah hidup orang lain itu bisa membuat kita lebih wise. Ya, semoga itu bisa kalian dapatkan melalui channel ini. Amin. Sekali lagi kalau kalian suka dengan topik-topiknya, please banget bantu aku dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video-video baru. Ya, entah mengapa akhir-akhir ini aku sangat tertarik dengan desas-desus pesugihan. Entah itu pesugihan tuyul atau pesugihan kandang bubra, aku semuanya udah bahas. Aku nggak tahu mana duluan yang bakal aku upload. Dan kali ini aku bakal membahas salah satu pesugihan juga yang sangat fenomenal dan terkenal, yakni pesugihan Gunung Kawi. Pesugihan sendiri adalah merupakan jalan pintas untuk mencapai kekayaan tanpa harus bekerja keras, tanpa harus bekerja dalam waktu lama, namun kita bisa menikmati hasil yang luar biasa dalam waktu yang singkat. Nah, rasa nafsu nih, nafsu ingin cepat kaya, ujuk-ujuk ingin mendapatkan harta, tahta, wanita dalam waktu yang singkat. Pesugihan merupakan satu di antara sekian pintu yang diharuskan menumbalkan orang-orang terdekat untuk diberikan kepada sesembahannya. Nah, kali ini aku bakal menceritakan tentang salah satu pesugihan yang paling fenomenal, yakni pesugihan Gunung Kawi. Merinding kok. Tahukah Anda bahwa pesugihan Gunung Kawi merupakan salah satu pesugihan yang paling diminati banyak orang? Gunung Kawi sendiri terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Malang, Jawa Timur. Konon, ritual pesugihan Gunung Kawi dilakukan dengan cara yang cukup sederhana. Para peziarah diwajibkan untuk melakukan ritual tapa brata selama 3 hari di bawah sebuah pohon keramat bernama pohon Dewandaru. Ritual pesugihan Gunung Kawi ini dilakukan di hari baik jika ingin mendapat kekayaan secara mendadak. Jika ingin mendapatkan kekayaan secara mendadak, seseorang harus melakukan ritual itu di hari Jumat Legi atau pada tanggal 12 setiap bulan Suroh. Jadi dua waktu ini merupakan waktu di mana banyak sekali orang melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Nah, tahukah Anda kenapa 2 hari ini menjadi hari keramat di Gunung Kawi? Ternyata hari ini dipilih sebagai hari keramat karena tepat memperingati wafatnya Eyang Jugo dan Eyang Imam Sujono. Kedua orang ini adalah pembantu Pangeran Diponegoro. Konon, kedua hari tersebut menjadi hari keluarnya khodam pesugihan di Gunung Kawi. Nah, sebenarnya siapa itu Eyang Jogo dan Eyang Imam Sujono? Mengapa mereka sangat terkenal di Gunung Kawi? Ternyata Eyang Jogo dulunya ialah seorang veteran atau pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa agresi militer Belanda pertama, ia melarikan diri ke Kecamatan Kesambe, Kabupaten Blitar. Konon, sebelum masa kedatangan Eyang Jogo, masyarakat Blitar banyak yang terkena penyakit kolera. Bahkan hewan-hewan juga banyak yang terkena penyakit. Uniknya, setelah Eyang Jogo tiba dan menetap di daerah itu, warga setempat yang menderita kolera tiba-tiba sembuh. Ternak-ternak mereka juga kembali sehat. Semenjak saat itulah sosok Eyang Jogo dianggap bisa mendatangkan keberuntungan bagi orang lain. Ia sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Kabar mengenai kehebatan Eyang Sujono inilah kemudian menyebar luas ke daerah-daerah lain. Karena banyak sekali orang yang ingin belajar pada Eyang Jogo, akhirnya Eyang Jogo mendirikan sebuah padepokan. Meskipun demikian, saking banyaknya orang yang tertarik sampai tidak cukup padepokannya. Jadi muridnya itu kebanyakan. Akhirnya untuk mengatasi hal tersebut, Eyang Jogo mengutus salah satu muridnya yang bernama RM Imam Sujono untuk membuka lahan baru di lereng Gunung Kawi. Nah, sejak pembukaan lahan baru itu, kawasan Gunung Kawi tidak pernah sepi. Setiap hari selalu ada orang hilir mudik ke sana. Nah, mitos pesugihan Gunung Kawi ini dimulai dari situ. Nah,
Sebelum melakukan tapa brata, peziarah tersebut diwajibkan terlebih dahulu untuk mandi suci dan dipimpin langsung oleh juru kunci. Ketika melakukan ritual pesugihan ini, pelaku pesugihan harus melakukan kontrak mati atau semacam perjanjian dengan penguasa gaib Gunung Kawi. Mereka harus bersedia memberikan tumbal nyawa pada sang penguasa setiap tahun untuk melanggengkan kekayaannya. Nah, selepas mandi, pelaku pesugihan harus bersila di atas daun pisang. Ia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh tidur selama 3 hari 3 malam. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk melakukan buang air besar maupun buang air kecil, kecuali mengeluarkannya di atas daun pisang tersebut. Nah, kapan tapa brata ini diberhentikan? Tapa brata ini boleh berhenti jika mereka telah dihampiri selembar daun yang gugur dari pohon dewandaru dengan sendirinya. Daun itu harus jatuh tepat di atas tubuh mereka. Gugurnya daun dewandaru ini menandakan bahwa untuk menjadi kaya melalui jalur pesugihan Gunung Kawi telah disetujui oleh penguasa gaib Gunung Kawi. Nantinya daun dewandaru itu ia harus simpan di dalam bantal lalu dijadikan alas tidurnya. Konon setelah 1 tahun pelaku pesugihan biasanya akan mulai mengalami peningkatan secara perekonomian. Nah, pada saat itulah ia harus menyerahkan tumbal nyawa seorang manusia yang masih memiliki hubungan darah dan sepersusuan dengan dirinya. Ia harus merelakan kepergian saudaranya untuk menjadi pesuruh di kerajaan gaib Gunung Kawi. Tumbal harus diserahkan melalui ritual-ritual tertentu. Seseorang yang ditunjuk menjadi tumbal biasanya akan mengalami kematian secara mendadak, tidak ada sebab musababnya. Nah, selain itu, setiap kali memberi tumbal, kekayaan pemilik pesugihan ini diyakini akan melonjak secara drastis. Namun tetap saja, kekayaan yang didapatkan dari cara yang haram atau cara yang salah tidak akan langgeng karena tidak berkah. Demikianlah cerita tentang pesugihan Gunung Kawi. Ternyata di dunia ini ada yang dikenal sebagai pesugihan Gunung Kawi yang dilakukan oleh orang yang ingin cepat kaya mendadak. Apa pendapat kalian tentang pesugihan ini? Tentu secara agama itu tidak boleh dan saya pribadi tidak menganjurkan. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Karena pesugihan Gunung Kawi ini meskipun kita tidak melakukan, kita juga bisa menjadi tumbal. So, terus bentengi diri kalian dengan keimanan dan rajin melakukan ibadah-ibadah harian seperti itu. Video pesugihan-pesugihan ini, tidak tahu kenapa aku merasa tertarik banget untuk membahas pesugihan-pesugihan semacam ini. Apakah kalian juga tertarik? Apa pendapat kalian? Please banget komen di bawah. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita pesugihan kayak gini, komen di bawah. Aku bakal bawakan cerita tentang pesugihan-pesugihan lainnya. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Please banget dukung aku, bantu aku, support channel ini supaya cepat berkembang dengan cara klik subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. So guys, kita bisa berteman di media sosial di Instagram Jumina Naja. Thank you, see you and goodbye. Nah, kalian tahu atau tidak pesugihan gunung merinding kak, merinding kak, merinding. Kok aku merinding? Sungguh ku mencintaimu, sungguh ku rindu padamu.